Hari Selasa, 19 Agustus 2025, suasana Dusun Nyur Lembang di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, masih berjalan seperti biasa. Warga sibuk dengan aktivitas pagi, sebagian pergi ke ladang, sebagian lainnya mengurus warung dan berjualan di pasar. Namun, ketenangan itu mendadak berubah ketika kabar mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Brigadir Esko Fascarelli, anggota Intel Polsek Skotong, menghilang tanpa jejak. Sehari sebelumnya, Senin sore, Esko masih terlihat sehat. Ia sempat mampir di sebuah warung kopi dekat rumahnya, berbincang santai dengan beberapa warga. "Nanti malam mungkin saya balik lagi nongkrong," katanya dengan senyum khasnya. Tak ada yang menyangka, itu adalah kali terakhir mereka melihatnya dalam keadaan normal. Keesokan harinya, ponsel Esko mendadak tak aktif. Rekan kerjanya di Polsek mencoba menghubungi, tapi panggilan selalu masuk ke kotak suara. Pesan WhatsApp tak pernah terbaca. Keluarganya mulai panik, terlebih Bribtu Rizka Sintiani, istrinya, yang juga seorang anggota kepolisian. Rizka awalnya mengatakan suaminya mungkin sedang menjalankan tugas rahasia, mengingat posisinya di bagian intelijen. Namun, perasaan itu tak bisa menenangkan semua orang. Pencarian kecil-kecilan dilakukan. Beberapa tetangga sempat menyisir jalanan desa, ladang sekitar, bahkan pinggir pantai yang tak jauh dari rumah. Tapi hasilnya nihil. Biasanya kalaupun dinas, minimal ada kabar. "Ini kok hilang begitu saja?" ujar seorang rekan polisi yang ikut mencari. Semakin malam, suasana dusun kian mencekam. Rumah Esko dipenuhi kerabat dan warga yang datang untuk mencari tahu. Mereka mendesak Rizka memberikan penjelasan. Namun, jawaban Rizka terdengar datar, bahkan terkesan menenangkan diri sendiri. "Sudah biasa. Kadang dia tak bisa dihubungi kalau lagi ada operasi khusus." "Jangan khawatir," ucapnya pelan. Meski ucapannya terdengar masuk akal, ada yang ganjil. Warga memperhatikan tatapan mata Rizka yang kosong, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beberapa tetangga bahkan saling berbisik, merasa ada hawa aneh setiap kali Rizka bicara. Wajahnya tenang, tapi dingin sekali, seperti tidak ada rasa panik sama sekali, kata seorang ibu yang duduk di serambi rumah. Hari berganti, keberadaan Esko tetap misterius. Laporan resmi hilangnya Esko pun mulai ramai dibicarakan. Media lokal mencium kabar ini dan mulai memberitakan bahwa seorang anggota polisi Intel Polsek Skotong Rai tanpa jejak. Nama Esko mulai jadi sorotan. Namun, yang lebih mengherankan, Bribtu Rizka tampak tak terguncang. Alih-alih menunjukkan keresahan seperti istri yang kehilangan suami, ia justru terlihat sibuk dengan aktivitasnya di kantor kepolisian. Beberapa kali ia bahkan kedapatan bercanda dengan rekan kerjanya, seolah tak ada masalah besar yang terjadi di rumah. Tetangga makin curiga. Ada yang berani berkomentar lirih, "Kalau suamiku hilang begini, mungkin aku sudah menangis tak berhenti." Tapi dia, seolah tidak peduli. Kecurigaan semakin menguat ketika salah satu rekan Esko mengaku sempat bertemu Rizka sehari sebelum hilangnya Esko. Dalam obrolan singkat, Rizka sempat mengatakan hal aneh. Ia bertanya kepada temannya, kalau misalnya ada orang meninggal mendadak, bagaimana dengan hutang-hutangnya? Masih ditagih atau tidak ya? Pertanyaan itu sempat dianggap sepele, namun setelah Esko benar-benar menghilang, semua orang jadi mengingat kembali kalimat itu dengan rasa ngeri. Malam ketiga setelah Esko tak kunjung pulang, keluarga besarnya mulai menuntut kejelasan. Mereka mendatangi rumah Rizka, menanyakan apakah ada pertengkaran atau masalah rumah tangga. Rizka menjawab dengan nada tegas, "Kami baik-baik saja. Tidak ada masalah. Saya pun bingung kemana suami saya pergi." Namun, satu hal yang tak bisa ditutupi, wajahnya tetap dingin, tanpa ekspresi panik sedikitpun. Hal ini semakin menambah misteri. Hilangnya Brigadir Esko kini bukan lagi sekadar kabar burung. Polisi resmi membentuk tim kecil untuk menyelidiki. Rekan-rekannya di Polsek mulai menyisir berbagai tempat, termasuk jalan yang terakhir dilewati Esko. Tapi yang mereka temukan hanyalah motor dinas Esko yang terparkir rapi di halaman rumah. Motor itu masih dalam keadaan baik, kunci menempel di dalam, seolah ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Esko benar sedang menjalankan misi rahasia hingga harus memutus komunikasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan? Sesuatu yang sengaja ditutupi oleh orang terdekatnya sendiri?
Suasana dusun Nyur Lembang semakin mencekam. Warga tak berani keluar malam. Setiap obrolan di warung kopi, di jalan, maupun di ladang selalu berujung pada satu topik. Kemana Brigadir Esko menghilang? Dan di balik semua itu, sorot mata Bribtu Rizka yang tetap dingin membuat misteri ini semakin sulit dipercaya. Seakan-akan ia tahu sesuatu yang tak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Hari-hari terus berlalu sejak kabar hilangnya Brigadir Esko mengguncang dusun Nyur Lembang. Pencarian masih dilakukan, tetapi hasilnya selalu buntu. Warga desa semakin resah, sementara keluarga besar Esko mulai kehilangan harapan. Suasana rumah mereka bagai diselimuti kabut misteri yang tak kunjung sirna. Namun, sepekan setelah Esko dinyatakan hilang, muncul fakta mengejutkan yang membuat kasus ini berubah arah. Seorang pegawai bank di Lombok Barat akhirnya angkat bicara. Ia mengaku sempat menerima telepon dari seorang wanita bernama Rizka Sintiani beberapa hari sebelum kabar hilangnya Esko mencuat. Isi percakapan itu sederhana, namun justru terasa mencekam jika dihubungkan dengan kejadian sekarang. Dengan suara datar, Rizka bertanya, kalau ada nasabah meninggal dunia, apakah otomatis hutangnya dianggap lunas? Pegawai bank sempat terdiam, terkejut dengan pertanyaan tersebut. Meski demikian, ia tetap menjawab sesuai prosedur. Tidak semua hutang bisa dianggap lunas begitu saja. Itu tergantung pada jenis pinjaman, perjanjian yang ditandatangani, dan apakah ada asuransi yang menyertai. Setelah mendapat jawaban itu, Rizka tidak banyak bicara. Ia hanya mengucapkan terima kasih singkat lalu menutup telepon. Namun, bagi si pegawai, pertanyaan itu meninggalkan rasa ganjil. Ketika ia mendengar kabar bahwa suami Rizka dinyatakan hilang beberapa hari kemudian, darahnya langsung berdesir. Potongan teka-teki itu seolah mulai menyatu dalam benaknya. Keterangan pegawai bank ini menyebar cepat ke telinga penyidik. Dan dalam waktu singkat, desas-desus sampai ke telinga warga desa. Gosip pun meledak. Banyak yang meyakini bahwa hilangnya Esko bukan karena tugas rahasia, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Di warung kopi, bisik-bisik semakin kencang. Kenapa tiba-tiba dia nanya soal hutang kalau ada orang meninggal? Jangan-jangan sudah direncanakan. Bisa jadi, semua ini bukan kebetulan. Warga mulai mengaitkan semua kejanggalan. Ketenangan Rizka yang terlalu berlebihan, tatapannya yang dingin, dan sekarang telepon misterius itu. Semua tampak mengarah pada satu kesimpulan. Ada kemungkinan besar Rizka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Keluarga besar Esko juga tak tinggal diam. Salah seorang kakak Esko mendesak pihak kepolisian untuk menindaklanjuti informasi ini. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Kalau benar Rizka menelepon bank sebelum adikku hilang, maka ini bukan hal sepele. Itu berarti ada rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya, ucapnya dengan suara bergetar menahan emosi. Namun, di sisi lain, Rizka tetap tenang. Saat informasi ini disampaikan kepadanya oleh penyidik, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Saya hanya bertanya. Tidak ada maksud apa-apa. Itu cuma kebetulan." Jawaban itu justru semakin memicu kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang istri yang baru saja kehilangan kontak dengan suami, bisa sedemikian santai membicarakan soal hutang dan kematian? Apalagi jika diingat kembali, motor dinas Esko ditemukan rapi di rumah, seolah ditinggalkan dengan sengaja. Desa Lembar kini bagaikan berada di tengah pusaran misteri. Setiap orang menebak-nebak, namun tak ada yang berani berbicara keras-keras. Di balik wajah dingin Rizka, tersimpan 1000 tanda tanya yang tak bisa dijawab. Penyidik mulai membuka berkas-berkas keuangan keluarga itu. Benar saja, ditemukan catatan hutang yang cukup besar atas nama Esko. Jumlahnya tidak sedikit, cukup membuat sebuah rumah tangga berada dalam tekanan berat. Dari sini, dugaan mulai menguat. Apakah hutang itu menjadi motif tersembunyi? Apakah benar Rizka mulai menghitung kemungkinan bahwa jika suaminya tiada, beban hutang itu bisa hilang atau berkurang? Satu fakta lain muncul. Beberapa tetangga mengaku pernah mendengar pertengkaran kecil di rumah Esko beberapa minggu sebelum ia hilang. Suara keras terdengar dari balik tembok, meski tak jelas apa yang diperdebatkan. Namun, yang pasti, sejak saat itu wajah Rizka kerap terlihat muram setiap kali keluar rumah. Kini, semua potongan cerita itu mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Hilangnya Esko bukan lagi dianggap misteri biasa,
melainkan sebuah tragedi yang penuh intrik dan perhitungan dingin. Namun, ada satu hal yang tetap menggantung. Jika benar Rizka sudah merencanakan sesuatu, mengapa ia tidak berusaha menutupi jejak teleponnya ke bank? Mengapa ia seolah membiarkan jejak itu terbuka? Apakah ini bentuk lalaian? Atau justru bagian dari rencana yang lebih besar, yang belum bisa dibaca oleh siapapun? Warga Dusun Nyur Lembang semakin dicekam rasa takut. Malam hari, banyak pintu rumah dikunci lebih awal. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang istri tega mengatur skenario sebesar ini? Dan, apakah Esko masih hidup di suatu tempat? Atau sebenarnya ia sudah menjadi korban dari rencana gelap itu? Telepon singkat yang awalnya dianggap sepele, kini menjadi kunci pertama dalam mengungkap benang merah hilangnya Brigadir Esko. Dan dari titik inilah, misteri itu semakin mengarah pada satu kesimpulan mencekam. Ada tangan yang sengaja mengatur jalan cerita kelam di balik hilangnya seorang anggota polisi. Senin, 29 Agustus 2025. Desa Lembar, Kecamatan Lembar, sejak pagi sudah dipenuhi hiruk-pikuk. Jalan menuju Dusun Nyur Lembang macet oleh warga yang berbondong-bondong datang. Bukan untuk acara pesta, bukan pula hajatan. Mereka datang untuk menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Rumah pasangan polisi itu kini dipasangi garis polisi berwarna kuning, membuat suasana semakin menegangkan. Puluhan aparat bersenjata berjaga di setiap sudut, memastikan jalannya rekonstruksi tidak kacau akibat emosi warga. Ratusan pasang mata menatap tajam ke arah seorang perempuan yang dibawa keluar dari mobil tahanan. Dialah Bribtu Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka utama. Mengenakan kaos tahanan berwarna oranye, kerudung coklat muda, masker putih, dan borgol di tangannya, ia berjalan tanpa ragu. Wajahnya tetap dingin, seakan ia hanya sedang menghadiri tugas rutin. Tidak ada raut panik, tidak ada air mata. Justru ketenangan itu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Ya Allah, tega sekali, gumam seorang bapak tua di kerumunan. Dia ini istrinya sendiri, kok bisa? Sambung yang lain dengan suara bergetar. Proses rekonstruksi pun dimulai. Penyidik memandu adegan demi adegan, mulai dari persiapan hingga puncak peristiwa. Warga menahan napas saat adegan pertama diperagakan. Rizka menyiapkan sesuatu di ruang tamu rumahnya, menunggu Esko pulang. Tangannya luwes memperagakan setiap gerakan, seolah benar-benar mengulang apa yang telah ia lakukan. Adegan berikutnya memperlihatkan bagaimana Rizka menyambut Esko dengan senyum, lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar. Polisi yang ditunjuk sebagai pemeran pengganti Esko mengikuti arahan dengan wajah serius. Saat pintu kamar ditutup, suasana kerumunan semakin hening. Semua orang membayangkan detik-detik kelam yang menewaskan seorang anggota polisi yang dikenal ramah itu. Ketika sampai pada adegan terakhir, di mana Esko akhirnya tak berdaya, beberapa warga tak kuasa menahan emosi. Seorang ibu menutup wajahnya dengan kain, menangis terseduh. Ada pula yang marah-marah, berusaha maju ke arah Rizka, namun segera ditahan oleh aparat. Sadis sekali dia ini, bisik seorang nenek tua dengan mata berkaca-kaca. Namun yang paling menggetarkan adalah sikap Rizka sendiri. Sepanjang rekonstruksi, ia tak pernah menundukkan kepala. Tatapannya kosong, dingin, seolah tanpa penyesalan sedikit pun. Bahkan saat warga mulai mencaci, ia hanya memandang lurus ke depan, tanpa ekspresi. Lihat matanya, seperti tidak ada rasa bersalah sama sekali, komentar seorang pemuda di barisan depan. Bahkan orang jahat pun biasanya menunduk kalau dipermalukan begini, timpal kawannya. Emosi warga kian memuncak. Polisi kewalahan menjaga barikade agar tak ada yang mencoba menerobos. Situasi benar-benar mencekam. Banyak orang yang masih tidak percaya bahwa seorang polwan, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru tega menghabisi nyawa suaminya sendiri yang juga seorang aparat. Di sela rekonstruksi, penyidik menjelaskan bahwa adegan-adegan tersebut dibuat berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi. Namun tetap saja, warga sulit menerima kenyataan ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar kasus kriminal, tapi pengkhianatan dalam lingkup rumah tangga dan profesi yang seharusnya penuh kehormatan. Yang membuat suasana semakin rumit, Rizka sendiri tidak pernah sekalipun mengakui perbuatannya. Bahkan ketika setiap gerakan diperagakan, ia tidak terlihat terguncang. Seolah-olah yang ia lakukan hanyalah mengikuti skenario yang dipaksakan kepadanya.
Tatapan matanya membuat banyak orang bingung. Apakah itu wajah seorang pembunuh berdarah dingin, atau justru seseorang yang dipaksa menjalani peran yang bukan miliknya? Beberapa rekan kerja Esko yang hadir terlihat pucat. Mereka tidak menyangka kasus ini akan sejauh ini. Salah satu di antara mereka berbisik, kalau benar dia pelakunya, berarti semua ini sudah direncanakan sejak lama. Telepon ke bank itu bukan kebetulan. Namun ada pula yang ragu. Kenapa dia begitu tenang? Biasanya orang yang bersalah pasti takut, gemetar. Tapi dia malah seperti tidak peduli. Suasana di dusun itu makin panas. Aparat terpaksa menambah barisan pengamanan karena khawatir warga bertindak nekat. Rekonstruksi akhirnya diselesaikan dengan cepat, untuk mencegah keributan lebih besar. Rizka segera digiring kembali ke mobil tahanan, masih dengan wajah datar tanpa ekspresi. Saat mobil bergerak meninggalkan lokasi, beberapa warga berteriak keras. "Pengkhianat! Tega kau, Rizka! Kalau kau tidak salah, kenapa suamimu bisa mati di rumahmu sendiri?" Namun, lagi-lagi, Rizka tidak menoleh. Ia hanya menatap kosong keluar jendela mobil, membiarkan semua caci maki menghantam dirinya tanpa reaksi. Hari itu, rekonstruksi bukan hanya menguak detail cara Rizka diduga menghabisi suaminya, tetapi juga memperlihatkan betapa dalam luka yang ditinggalkan. Bagi keluarga besar Esko, ini adalah tamparan yang menyakitkan. Bagi warga dusun, ini adalah mimpi buruk yang sulit dilupakan. Dan bagi aparat penegak hukum, ini adalah kasus yang penuh teka-teki. Bukti-bukti mengarah ke Rizka, tetapi sikapnya yang tenang dan sumpahnya yang keras membuat semua terasa janggal. Rekonstruksi usai, namun misteri justru semakin dalam. Warga pulang dengan wajah muram, membawa pulang cerita yang akan terus mereka kenang. Seolah-olah, bayangan Brigadir Esko yang tersenyum ramah di warung kopi kini tergantikan oleh potret suram. Istrinya sendiri memperagakan bagaimana ia mengakhiri hidup sang suami. Dan pertanyaan itu terus menghantui setiap orang. Benarkah Rizka satu-satunya pelaku? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Suasana di dusun Nyur Lembang masih menyisakan bayangan mencekam setelah rekonstruksi digelar. Namun, publik kembali dibuat gempar oleh langkah berani Bribtu Rizka. Meski baru saja dipertontonkan sebagai pelaku yang tega menghabisi nyawa suaminya sendiri, ia berdiri tegak di hadapan pengacaranya, Rosihan Zulbi, dan bersumpah di atas Al-Quran. "Demi Allah, saya tidak pernah membunuh Esko. Saya tidak bersalah," ucapnya dengan suara lantang, tegas, tanpa getar sedikitpun. Ucapan itu membuat ruangan pengadilan sementara di kantor Polres mendadak hening. Beberapa orang di kursi pengunjung saling pandang, bingung antara harus percaya atau tetap pada keyakinan bahwa Rizka adalah dalang utama. Bagi sebagian warga, sumpah dengan nama Allah bukan hal main-main. Namun, aparat penyidik tak bisa begitu saja menghapus bukti hanya karena sumpah telah diucapkan. Rosihan Zulbi, pengacaranya, memanfaatkan momentum ini. "Klien saya siap membuktikan di hadapan siapapun bahwa ia tidak bersalah. Bukti rekonstruksi bisa saja keliru, keterangan saksi bisa saja terdistorsi. Jangan buru-buru menghakimi," katanya, mencoba membangun opini bahwa kasus ini masih penuh celah. Publik pun kian terbelah. Sebagian yakin, Rizka adalah istri berhati dingin yang tega menyusun rencana sejak lama, mulai dari telepon misterius ke bank hingga rekonstruksi yang menunjukkan langkah detail pembunuhan. Namun, sebagian lain mulai ragu. Jika benar Rizka yang membunuh, mengapa ia berani bersumpah di atas kitab suci? Gosip mulai beredar di warung kopi dan pos ronda. Ada yang berspekulasi Esko sebenarnya masih hidup dan disembunyikan oleh pihak tertentu. Ada pula yang menduga ada orang ketiga, musuh, rekan kerja, atau bahkan sindikat, yang memanfaatkan Rizka sebagai tameng. Semakin hari, kasus ini tidak hanya menjadi urusan hukum, tetapi juga pertarungan keyakinan antara rasa percaya pada bukti hukum dan sumpah agama. Rizka sendiri tetap duduk di balik jeruji, wajahnya datar tanpa raut sesal. Hanya sesekali ia memandang kosong keluar jendela sel, seakan menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Apakah sumpahnya adalah kebenaran yang terabaikan? Atau justru bagian dari permainan besar untuk menutupi jejak kejahatan yang lebih dalam? Penyidikan yang terus berjalan akhirnya mulai membuka potongan-potongan puzzle yang selama ini terpecah. Di ruang gelap interogasi, di berkas-berkas laporan polisi, hingga dalam bisikan gosip warga desa,
benang merah kasus ini perlahan terlihat. Masalah keuangan menjadi titik pusat. Esko, yang dikenal sebagai sosok polisi disiplin, rupanya menyimpan rahasia besar. Ia terjerat pinjaman dalam jumlah yang tak sedikit. Ada yang menyebut pinjaman itu untuk modal bisnis kecil-kecilan, ada pula yang percaya ia terjerat hutang konsumtif akibat pergaulan. Di sisi lain, Rizka sebagai istri juga terbebani oleh gaya hidup rumah tangga mereka, tuntutan sosial, cicilan rumah, dan beban ekonomi yang kian menekan. Telepon Rizka ke bank sebelum Esko dinyatakan hilang kini terasa semakin relevan. Pertanyaan tentang hutang yang lunas bila nasabah meninggal dunia, seolah menjadi potongan kunci dalam teka-teki besar ini. Namun, ada hal yang tetap membuat penyidik gelisah. Jika benar motifnya hanya hutang, mengapa Rizka memilih jalan yang begitu ekstrim? Lebih membingungkan lagi, sumpah Rizka di atas Al-Quran seakan menabrak logika bukti yang ada. Ia tak hanya membantah, tapi menegaskan dengan taruhan nama Tuhannya bahwa ia tidak bersalah. Keberanian itu membuat sebagian pihak mulai berpikir ulang. Apakah mungkin ada orang lain yang sebenarnya memanfaatkan situasi? Beberapa penyidik mulai mengulik kemungkinan adanya pihak ketiga. Apakah ada rekan Esko yang terlibat dalam hutang-hutangnya? Atau mungkin ada musuh yang sengaja menjebak Rizka, agar seolah-olah dialah pelaku? Dusun Nyur Lembang yang biasanya tenang kini berubah jadi panggung besar gosip dan spekulasi. Warga tak lagi membicarakan sawah atau harga hasil panen, tapi soal siapa dalang sebenarnya di balik kematian Esko. Ada yang percaya Rizka hanya korban, ada pula yang yakin semua ini rencana dinginnya sejak lama. Sementara itu, pihak keluarga korban hanya bisa menunggu dengan hati remuk. Mereka ingin keadilan, tapi yang terungkap justru lapisan demi lapisan misteri. Kasus ini belum benar-benar usai. Meski rekonstruksi memperlihatkan Rizka sebagai pelaku, masih ada celah yang tak bisa ditutup dengan mudah. Misteri kematian Brigadir Esko kini menjelma menjadi salah satu kasus paling mencekam yang pernah mengguncang Lombok Barat. Warga hanya bisa menanti, apakah kebenaran sejati akan benar-benar terkuak di meja hijau, atau justru terkubur bersama rahasia kelam yang tak pernah akan terungkap. Hari itu, Pengadilan Negeri Lombok Barat penuh sesak. Ruang sidang yang biasanya tenang kini dipenuhi puluhan wartawan, keluarga korban, dan warga Dusun Nyur Lembang yang penasaran dengan kelanjutan kasus menggemparkan ini. Sidang perdana Bribtu Rizka Sintiani akhirnya digelar. Dengan mengenakan baju tahanan oranye, kerudung coklat muda, dan wajah ditutupi masker putih, Rizka digiring masuk ke ruang sidang. Borgol di tangannya membuat suasana semakin mencekam. Ia berjalan tegak, meski sorotan kamera dan tatapan tajam warga menusuk tubuhnya dari segala arah. Jaksa penuntut membacakan dakwaan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri, Brigadir Esko Pascarelli. Tuduhan itu membuat keluarga korban meneteskan air mata. Namun, yang mengejutkan, Rizka kembali menolak tuduhan tersebut. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata, "Demi Allah, saya tidak melakukan ini. Saya bukan pembunuhnya." Sidang pun berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi kunci. Pegawai bank yang menerima telepon Rizka beberapa hari sebelum Esko hilang dipanggil ke depan majelis hakim. Ia mengulang kesaksiannya. Rizka memang bertanya apakah hutang akan lunas jika nasabah meninggal dunia. Suara berbisik di ruang sidang mulai terdengar. Sebagian warga menggeleng, seakan yakin bahwa itu bukti kuat rencana keji Rizka. Namun, pengacara Rizka, Rosihan Zulbi, langsung menanggapi. Menurutnya, pertanyaan Rizka hanyalah bentuk keingintahuan semata, bukan niat jahat. Apakah semua orang yang bertanya soal hutang otomatis disebut pembunuh? Itu tidak adil, ucapnya lantang. Saksi lain yang mengejutkan adalah tetangga dekat rumah pasangan itu. Ia bersaksi sering mendengar pertengkaran di malam hari. Bahkan, beberapa kali terdengar suara bentakan Esko. Kesaksian ini menggiring suasana sidang ke arah lain. Bisa jadi Rizka tidak sepenuhnya hidup harmonis dengan suaminya. Bisa jadi ada tekanan batin yang membuat situasi rumah tangga mereka rapuh. Meski begitu, jaksa tetap teguh pada dakwaannya. Bukti rekonstruksi yang memperlihatkan Rizka melakukan adegan demi adegan menjadi pegangan utama. Ditambah lagi, motif hutang yang kian terang. Namun di tengah sidang, ada kejutan. Salah satu saksi ahli forensik mengungkap detail yang membuat ruangan mendadak hening. Menurut hasil visum, ada beberapa luka di tubuh Esko yang tidak sesuai dengan pola pembunuhan tunggal.
Luka-luka itu mengindikasikan kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang. Publik terperangah. Apakah berarti benar ada orang lain di balik kematian Esko? Apakah Rizka hanya bagian kecil dari permainan besar? Atau justru ada pihak yang sengaja menambah luka untuk menutupi jejak pelaku sesungguhnya? Ketika sidang ditutup sore itu, suasana di luar pengadilan semakin panas. Warga terpecah, media terus menyorot, dan keluarga korban makin bimbang. Kebenaran terasa dekat, namun juga semakin kabur di balik kabut misteri.